Jadi ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Ya, alasannya adalah karena saking banyaknya hadis yang menceritakan tentang 10 rakaat ini, maka itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat-sangat sering melakukan. Ya. Istilahnya ya muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering melakukannya dan hampir tidak pernah meninggalkan. Ya, hampir tidak pernah meninggalkan. Makanya para ulama mengatakan, ya, kalau Nabi itu sangat-sangat sering melakukan, itu menunjukkan dia apa? Ada sisi penekanan yang lebih. Ya, seperti sholat tahajud, ya, sholat witir, nah itu sangat ditekankan kesunahannya. Baik, berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-287. Qala haddatsana Muhammad ibnul Mutsanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Asim ibn Dhamrah yaqulu. Aku mendengar Asim bin Dhamrah, beliau mengatakan sa'alna Aliyan, kami pernah bertanya kepada sahabat Ali karramallahu wajhah an salati Rasulillah, tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahar, di waktu siang. Faqala, maka sahabat Ali mengatakan, innakum la tutiquna dzalika, sungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu. Menyamai Nabi maksudnya. Qala kemudian Abi Ishaq tadi mengatakan, atau Asim bin Dhamrah tadi mengatakan, faqulna, maka kami bertanya atau mengatakan, man ataqa dzalika minna shalah. Ya enggak masalah, enggak mampu enggak masalah. Yang penting kita sudah tahu, kalau mampu kita kerjakan gitu. Yang penting ilmu dulu kan, al ilmu qabla al qauli wal amal. Maka sahabat Ali pun menjawab, oh ya udah kalau misalkan seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana idza kanatish syamsu minha huna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari berada di sisi ini, yaitu di sisi timur, kahayatiha minha huna indal asri, seperti posisinya di sisi barat ketika waktu asar. Berarti ketika matahari berada di timur, yang posisinya mirip ketika matahari berada di barat pas asar. Ya. Ya, berarti itu ya sekitar awal-awal pagi atau awal-awal hari, ya waktu duha, ya jam 8 jam segitu. Shalla raka'ataini, maka beliau sholat 2 rakaat. Ya. Para ulama mengatakan ini sholat duha. Wa idza kanatish syamsu minha huna, dan kalau matahari tadi dari sisi ini, yaitu dari sisi timur, kahayatiha minha huna inda dhuhri, seperti posisinya dari sisi ini, yaitu dari sisi barat ketika waktu zuhur, shalla arba'an, maka beliau sholat 4 rakaat. Ya. Dan di sini para ulama menyebutkan ini adalah sholatul awwabin. Sholat awwabin itu sholat yang mendekati waktu zuhur, ya, mendekati waktu zuhur tapi belum sampai waktu zuhur, ya, jam setengah 11, ya, jam segitu, ya. Maka apa? Shalla arba'an, beliau sholat 4 rakaat, ya, sholat 4 rakaat, ya. Wa yusalli qabla dhuhri, kemudian sebelum zuhur beliau sholat arba'an, 4 rakaat. Nah, ini ada tambahan dari sahabat Ali. Riwayatnya sahabat Ali mengatakan qobliyah zuhurnya tambahi 2 rakaat jadi 4. Wa ba'daha raka'ataini, dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah zuhur. Wa qabla al-'asri arba'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'ataini, beliau memisah di antara 2 rakaat bitaslimi, dengan mengucap salam alal malaikatil muqarrabin, atas para nabi yang atas para malaikat yang didekatkan, wan nabiyyin, dan para nabi. Maksudnya ya mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah.
Wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin, dan siapa yang mengikuti, ya, dan siapapun yang mengikuti mereka dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Ya. Ya, jadi boleh ketika mengucap salam dalam sholat, ya, kemudian dalam hati meniatkan untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, para nabi, para kaum mukminin, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali tadi. Ya. Baik, maka dalam hadis ini ada beberapa tambahan contoh dari ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Di antaranya adalah, ya, salat duha. Ya, di antaranya adalah apa? Salat di waktu duha, yaitu sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat. Kemudian para ulama juga menyebut apa? Salat awabin, yaitu salat sama waktunya sebelum zuhur, tapi ini lebih mendekati zuhurnya. Ya, lebih mendekati zuhurnya. Ya. Ya. Jadi taruhlah kalau misalkan dari pagi sampai sebelum zuhur itu dibagi sekitar 6 jam misalkan, ya, sekitar 6 jam, maka dibagi 2, ya, setengah yang pertama itu digunakan sholat duha, setengah yang berikutnya, ya, dibuat sholat awabin yang diistilahkan oleh para ahli fikih. Ya, tapi ya sama, ya, sholat 2 rakaat, dan adapun sholat yang setelah itu sholat 4 rakaat. Baik, ala kulli hal, ya. Jadi disunahkan untuk apa? Salat duha. Kemudian juga salat awabin tadi, istilahnya para fuqaha salat awabin. Karena dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya awabin. Awabin itu, awab itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya awabin, salat awabin itu ketika matahari, bukan ketika matahari, ya. Ketika matahari sudah mulai terik dan membuat dataran itu menjadi panas. Itu ya sekitar sudah mendekati zuhur, jam 11, jam setengah 11, ya. Itu panas. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Ya. Juga termasuk pelajaran dari hadis ini adalah diperbolehkan salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Juga pelajaran faedah yang lain dari hadis ini, ya, boleh salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Salat qobliyah asar 4 rakaat. Ya. Adapun ba'diyah, ya, kalau niatnya adalah salat ba'diyah maka tidak boleh. Salat ba'diyah asar maka nggak boleh. Setelah asar kemudian salat, ditanya salat apa? Salat ba'diyah. Oh, nggak boleh. Tapi kalau misalkan mengqadha salat meskipun itu salat sunnah maka nggak masalah. Pokoknya Nabi SAW juga pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, habis salat asar Nabi sholat di rumah, ya. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Nabi ini sholat apa? Katanya setelah asar nggak boleh sholat. Maka kata Nabi SAW, ya tadi saya setelah zuhur belum sempat sholat ba'diyah, maka saya qadha sekarang. Ya. Ya, maka boleh, ya, kalau itu mengqadha. Tapi kalau memang niatnya adalah sholat sunnah ba'diyah, maka tidak boleh setelah asar. Demikian pula setelah subuh. Kemudian di sini ditambahi, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisah di setiap dua rakaat dengan salam, yaitu kalau sholatnya 4 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya di situ disebutkan salatul laili wan nahar masna masna. Salat malam dan salat siang itu dua-dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi tidak 4 rakaat secara langsung. Ya, tapi nanti juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu
menyambung 4 rakaat. Nah, bagaimana mendudukannya? Nah, nanti insya Allah kita bahas kalau ada waktunya. Ya, insya Allah ada. Tapi bab berikutnya ya sedikit bab salat duha. Ya. Karena hadis sebelumnya itu juga menyinggung sedikit salat duha, maka di sini tambahi bab salat duha. Babu salatid duha. Ya, salat duha maknanya adalah salat yang dilakukan di waktu duha. Itu salat duha. Salat yang dilaksanakan di waktu duha. Ya. Nah, waktu duha itu kapan? Maka di sini disebutkan Al-Imam Al-Baijuri rahimallah, beliau mengatakan waktu duha ismun lil waqtil ladzi yakunu min tamami dhau'i syamsi ila tamami rubu'in nahar. Waktu duha itu adalah satu penyebutan untuk waktu yang berada antara sempurnanya cahaya matahari hingga sempurna 1/4 siang. Seperempat siang. Ya, waktu duha. Ya. Jadi 1/4 siang maksudnya itu dihitung dari waktu terbitnya dari waktu terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya. Taruhlah terbitnya matahari jam 6. Kemudian tenggelamnya jam 5 sore. Nah, maka dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu disebut siang. Ya, disebut apa? Disebut siang. Ya, itu dibagi 4. Ya, dibagi 4. Ya, kemudian 4 ya, atau bagian yang pertama dari pembagian tadi, maka itu disebut rubu'un nahar, 1/4 siang. Ya, 1/4 siang. Ya, antara sampai ya, sekitar jam 10, jam segituan. Baik. Ya. Atau jam 9 ya, sekitar segitu ya. Baik. Nah, jadi salat duha adalah salat yang dilakukan di waktu duha, Nah, adapun waktunya, waktu pelaksanaannya ya, itu tadi waktu duha. Waktu duha itu yaitu waktu duha itu waktu siang dibagi 4 ya, kemudian ini adalah 4 yang pertama ya. Kemudian itu secara bahasa. Kalau sholat duha sendiri, apakah memang terbatas sampai waktu itu saja atau lebih? Maka adapun sholat duhanya sendiri, tadi waktu duha, sekarang sholat duhanya sendiri. Di sini Imam Baijuri mengatakan waktu syar'i min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Adapun waktu duha, waktu sholat duha sendiri itu dari terbitnya atau meningginya matahari seukuran tombak sampai waktu zawal. Waktu zawal itu sebelum zuhur. Ya, waktu zawal itu sebelum zuhur. Baik. Lakin al-afdal ta'khiruha ila an yamdiya rubu'un nahar liyakuna fi kulli rubu'in shalah. Tapi yang afdal adalah mengakhirkan sampai berlalu 1/4 yang pertama dari waktu siang. Ya, jam 8, jam 8:30 seperti itu. Baik. Itu adalah salat duha. Di sini kita melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan salat duha ini yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis yang ke-288, qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishk qala an Yazid ar-Rishk. Naam. Qala, beliau mengatakan sami'tu Mu'adzah qalat, aku mendengar Mu'adzah mengatakan, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, akana Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, salat duha? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, na'am, iya, Nabi salat duha. Arba'a rakaat. Beliau salat duha 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, dan menambah ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya ya kadang menambah ya. Jadi itu bukan pembatasan.
Nabi SAW sholat duha 4 rakaat, tapi itu bukan pembatasan. Kadang kurang dari itu, kadang apa? Kadang lebih. Ya. Maka di sini hadis ini menjadi dalil bahwasanya disyariatkan, disunnahkan sholat duha itu sendiri. Ya, disyariatkan, disunahkan sholat duha sebagaimana kesaksiannya Sayyidah Aisyah ketika ditanya secara jelas apakah Nabi sholat duha, Sayyidah Aisyah mengatakan iya. Adapun jumlah rakaatnya di sini Sayyidah Aisyah mengatakan 4. Tapi ini bukan pembatasan. Dalam artian batasnya bukan 4. Para ulama mengatakan batasnya kalau salat duha adalah 12. Ya, batasnya 12, minimal 2 rakaat. Jadi boleh 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, kalau sudah di atas 12 maka tidak berlaku penyebutan nama salat duha. Mungkin salat biasa, salat sunnah mutlak gitu nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena yang pernah dilakukan Nabi memang sampai 12. Sampai berapa? Sampai 12. Ya. Dan yang minimal yang dilakukan Nabi adalah 2 rakaat. Nah, di sini Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya 4 rakaat. Ada khilaf di antara para ulama mana yang afdal, berapa rakaat salat duha. Ya, macam-macam. Ada yang mengatakan 8 rakaat itu lebih afdal. Ada yang mengatakan 12 rakaat itu lebih afdal. Ya, ini khilaf di antara para ahli fikih. Ya, maka bagi kita mana yang di situ ringan maka kita laksanakan. Ya, sekiranya kita bisa untuk istiqomah. Ya, misalkan 2 saja, misalkan, ya, tapi berusaha untuk istiqomah dulu, bagus. Ya, baru kalau sudah berjalan istiqomah 2 tahun misalkan, coba nambah lagi. Ya. Dan banyak faedah-faedah tentang salat duha, ya, di hadis-hadis yang lainnya. Hadis berikutnya hadis ke-289. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Mutsanna qala hadatsana Hakim ibn Muawiyah Az-Ziyadi qala hadatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi' Az-Ziyadi an Humaid al-Tawil an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha, beliau salat duha 6 rakaat, 6 rakaat. Nah, ini riwayat yang lain dari sahabat Anas. Sahabat Anas mempersaksikan Nabi ini salat duha, pernah salat duha 6 rakaat. Pernah salat duha berapa? 6 rakaat. Ya. Ya, maka di sini boleh, ya. Nah, di sini menjadi dalil boleh menambahi dari 2 rakaat atau 4 rakaat menjadi 6 rakaat, boleh, silakan. Ya. Melaksanakan 6 rakaat. Karena tadi kita sudah sebutkan ini bukan pembatasan, 4 rakaat tadi bukan pembatasan. Ya, maksimal adalah 12. Hadis berikutnya, hadis yang ke-290, qala hadatsana Muhammad ibn al-Mutsanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun, apa yang telah mengabarkanku seseorang, annahu, bahwasanya, ya, jadi seorang sahabat pernah mengabarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya sahabat tadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, beliau salat duha, ya, illa Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Bahwasanya Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, fa innaha haddatsat, bahwasanya Ummu Hani mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, masuk ke rumahnya Ummu Hani, yauma fathi Makkah, pada hari Fatu Makkah. Faghtasala, kemudian Nabi mandi, fasabbaha, kemudian salat sunnah 8 rakaat, 8 rakaat. Ma ra'aituhu, saya tidak pernah melihatnya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, salat dengan satu salat, qat, sama sekali, akhaffa minha, yang lebih ringan dari 8 rakaat yang beliau lakukan tadi.
Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Hanya saja Nabi SAW tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Ya. Maka di sini menjadi dalil juga bahwasanya Nabi pernah melakukan salat duha sebanyak berapa? 8 rakaat. Ya, tadi 4, kemudian 6, kemudian 8. Ya. 8 tadi. Ya, riwayat dari Ummu Hani. Ya, ketika Nabi Fatu Mekah. Ya. Ya, dari hadis ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini sholat duha atau sholat sholat Fatu Makkah? Maksudnya sholat khusus. Ya, khilaf. Ya, tapi pendapat jumhur mengatakan ini sholat duha. Yang sholat dilakukan Nabi sholat duha. Ya, karena persaksian sahabat yang lain. Ya, riwayat tadi sahabat dari Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan bahwasanya sahabat menceritakan Nabi salat duha, secara jelas salat duha. Ya. Jadi memang salat yang dilakukan Nabi ketika Fatu Mekah itu adalah salat duha di rumahnya Ummu Hani. Ya. Taib. Kemudian hadis yang ke-291. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Kahmas ibnul Hasan an Abdullah ibni Syaqiq. Qala beliau mengatakan qultu li Aisyah, saya berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, beliau salat duha? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan la, tidak. Mengatakan apa? Tidak. Illa, kecuali an yaji amin maghribihi, ketika Nabi baru datang dari safarnya. Ya, maka seolah-olah zahir hadis ini menyatakan bahwasanya kesaksian Sayyidah Aisyah ini bertentangan. Hadis yang pertama tadi Sayyidah Aisyah ditanya apakah Nabi salat duha, Sayyidah Aisyah mengatakan na'am. Di hadis ini ditanya lagi oleh muridnya yang lain, kemudian Nabi mengatakan la, tidak. Kecuali kalau Nabi baru datang dari safar, baru beliau salat duha. Itu pun pas siang hari, karena kalau malam ya sudah di luar waktu duha. Maka para ulama mengkompromikan hadis ini, ya, hadis ini tidak bertentangan. Adapun hadis yang pertama bahwasanya Nabi melakukan salat duha, ya memang Nabi melakukan salat duha. Ya, dan tidak harus menunggu beliau safar dulu kemudian datang pada duha kemudian baru salat duha, tidak harus seperti itu. Buktinya apa? Ada kesaksian sahabat yang lain. Dan juga ketika di Fathu Mekah Nabi juga salat duha. Ya. Adapun hadis Aisyah ini menyatakan bukan berarti Nabi tidak pernah sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya memang yang di hadapan Sayyidah Aisyah, Nabi itu salat duha pas datang dari safar saja. Mungkin kesempatan yang lain Sayyidah Aisyah tidak tahu, dan itu tidak suatu hal yang mustahil. Ya, tidak suatu hal yang mustahil karena mungkin Nabi sholatnya di mana gitu ya, sehingga tidak tahu. Ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi salat duha, tapi tidak alal mudawamah, tidak selalu gitu ya. Tidak selalu. Jadi mengkompromikan dua hadis ini bahwasanya memang Nabi salat duha tapi tidak selalu. Kadang Nabi juga meninggalkan. Ya, itu adalah hasil hadis ya, masih tentang salat duha ini.
Baik, kita lanjutkan sedikit hadis berikutnya. Hadis yang ke-292. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah an Fudail ibn Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha hingga kami mengatakan la yada'uha. Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha sama sekali. Wa yada'uha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat duha hatta naqula hingga kami mengatakan la yusalliha. Nabi tidak pernah salat duha sama sekali. Maka hadis ini menjadi penjelas dari penjelasan Sayyidah Aisyah di hadis sebelumnya, bahwasanya Nabi itu memang terkadang salat duha berurutan beberapa hari salat duha terus, kemudian terkadang meninggalkan. Ya, karena di hadis Abu Sa'id ini beliau mengatakan Nabi SAW itu salat duha seolah-olah nggak pernah meninggalkan salat duha. Makanya beberapa hari, beberapa waktu itu salat duha terus setiap hari. Tapi juga Nabi itu meninggalkan salat duha seolah-olah tidak pernah salat duha, karena beberapa hari itu tidak pernah salat duha sama sekali. Ya. Maka Nabi SAW ya di awal-awal itu beliau ini salat duha kemudian terkadang meninggalkan. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah disebutkan para ulama supaya para sahabat tidak mengira bahwasanya salat duha itu wajib. Dan itu yang maklum, Nabi terkadang melakukan suatu ibadah kemudian ditinggalkan. Bukan berarti Nabi tidak mau setiap hari sholat itu, enggak. Tapi khawatir dianggap wajib. Seperti sholat tarawih, ya, yang masyhur Nabi sholat tarawih, kemudian dilihat para sahabat yang ikuti terus beberapa hari, kemudian Nabi enggak keluar masjid untuk sholat tarawih di rumah. Ya, kenapa? Khawatir. Ya, tapi adapun setelahnya, di zaman-zaman setelah Nabi, ya, maka boleh. Kenapa? Karena ilmu Islam sudah tersebar luas, ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah sudah tahu, maka ya nggak masalah. Misalkan hari ini setiap hari salat duha, ya bukan suatu masalah. Ya. Kalau misalkan berdalil dengan hadis ini, ya maka tidak bisa. Kenapa? Ya karena konteksnya berbeda. Zaman itu zaman turunnya wahyu, ya. Dan masih proses, ya, ajaran Islam ini disempurnakan. Tapi kalau hari ini ya sudah sempurna, ya sudah jelas mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka tidak masalah kalau hari ini ya kita mencoba untuk memudawamah, melanggengkan salat duha setiap hari, tidak masalah, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadis yang ke-293. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani' an Husyaim an Ba'ana Ubaidah wa huwa ibnu Mu'attib an Ibrahim an Saham ibni Minjab an Qarsa' ad-Dabi an Qaza'ah an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 rakaat. Beliau selalu melakukan 4 rakaat, salat 4 rakaat maksudnya.
inda zawali syamsi, ketika waktu zawal. Waktu zawal itu ya waktu zuhur atau waktu sebelum zuhur, ya. Atau ya sangat dekat dengan waktu zuhur lah, ya. Atau mungkin sudah masuk waktu zuhur juga. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudminu hadhil arba' rakaat. Engkau selalu melakukan 4 rakaat ini inda zawali syamsi, ketika matahari zawal. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, inna abwabas sama, sungguhnya pintu langit, tuftahu inda zawali syamsi, dibuka ketika zawalnya matahari. Ya. Ketika matahari sudah zawal, sudah condong ke arah barat sedikit. Ya. Fala turtaju, maka tidak tertutup pintu langit tadi hatta yusalla dhuhru, hingga didirikan salat zuhur. Fa uhibbu an yas'adali, maka saya menyukai untuk terangkat pada diriku, untuk diriku, fitil kasa'ah, di waktu itu, khairun, kebaikan-kebaikanku. Qultu, maka sahabat Abu Ayyub mengatakan, afikul lihinna qiraah, ya Rasulullah, apakah di semua rakaatnya itu ada bacaan? Maksudnya bacaan di sini apakah ada bacaan surat pendeknya? Qala, maka Nabi mengatakan, na'am, iya, ada bacaan surat pendek. Qultu, kemudian aku mengatakan, hal fihinna taslimun fasil, apakah 4 rakaat tadi juga dipisah dengan salam? Qala, maka Nabi mengatakan, la, tidak. Ya, mengatakan apa? Mengatakan tidak. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Imam Tirmidzi menyebutkan mulai hadis ini dan beberapa hadis, ya, sekitar 3 hadis berikutnya, itu bukan lagi mengenai salat duha, tapi lebih ke arah salat qobliyah zuhur. Ya, lebih ke arah salat qobliyah zuhur. Ya, dan hadis ini ada khilaf di antara para ulama. Apa maksudnya 4 rakaat ketika zawal ini? Pendapat yang pertama mengatakan ini adalah salat sunnah zawal katanya. Ada sebagian para ulama mengatakan ini salat sunnah zawal, itu waktu mepet zuhur, ya, maksudnya mau zuhur. Pendapat yang kedua mengatakan ini sunnah qobliyah. Sunnah apa? Salat sunnah qobliyah zuhur. Maksudnya ketika zawal di sini adalah setelah zawal, karena salat zuhur itu kan dilaksanakan, ya, ketika setelah zawal, ya, atau ketika condong ke barat, ya, ketika zawal atau setelah zawal sedikit. Ya. Baik. Dan di sini Imam Al-Baijuri mengatakan bahwasanya salat ini dianggap salat sunnah qobliyah zuhur itu lebih kuat. Kenapa? Karena di sini ada penyebutan kata idman, tidak pernah meninggalkan. Dan itu lebih mendekati kepada salat qobliyah zuhur, yang mana Nabi memang selalu melaksanakan karena dia termasuk rawatib. Ya, ala kulli hal, ya. Jadi di sini lebih ke arah salat qobliyah zuhur. Ya, dan di sini sahabat Abu Ayyub mempersaksikan salatnya Nabi itu 4 rakaat. Kemudian ditanya apakah setiap rakaatnya ada bacaan Al-Qur'annya, surat pendek? Nabi mengatakan iya. Ya, jadi di setiap rakaatnya ada bacaan surat pendek. Kemudian ditanya apakah ada taslim, ada salam untuk memisahkannya? Ya. Maka mengatakan, ya, bahwasanya Nabi mengatakan tidak ada. Maka dari hadis ini beberapa ulama berpendapat bahwasanya boleh menggabungkan 4 rakaat langsung dalam sholat. 4 rakaat maksudnya sholat di siang hari, ya, 4 rakaat dengan sekali salam. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama mengatakan apa? Mengatakan tidak. Bahwasanya kalau sholat 4 rakaat tetap dipisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud yang sudah kita sebutkan. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya. Ini adalah pendapat jumhur
jumhur ulama bahwasanya Nabi SAW mengatakan salatul laili wal nahar masna masna. Ya, salat malam dan salat siang hari itu adalah dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Kemudian hadis berikutnya, akhbarani Ahmad ibn Mani qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Ubaidah an Ibrahim an Saham ibn Minjab an Qaza'ah an Karsa' an Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ya, hadis yang semisal tapi sanadnya agak berbeda. Ya. Yaitu hadis yang sama dari sahabat Abu Ayyub juga tapi sanadnya beda. Kemudian hadis yang lainnya qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Muhammad ibn Muslim ibn Abil Waddah an Abdul Karim al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah bahwanya Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah zawalnya matahari. Qabla dhuhri, sebelum salat zuhur. Nah, ya, berarti ya qabliyah zuhur. Wa qala, dan Nabi mengatakan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Hadis ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan hadis Abu Ayyub tadi maksudnya itu salat qabliyah zuhur, bukan sunnah zawal. Ya, sungguhnya itu adalah satu waktu yang dibuka pintu langit. Fa uhibbu an yas'adali fiha amalun soleh. Maka saya suka kalau di waktu itu amal soleh saya diangkat ke langit. Ini keutamaan salat qabliyah zuhur, yaitu amal soleh diangkat ke langit. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-296. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Ya. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf haddatsana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Kidam an Abi Ishaq an Asim ibn Dhamrah an Ali dari sahabat Ali annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'an. Bahwasanya sahabat Ali salat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa dzakara anna Rasulullah, dan menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha, Nabi salat juga sama 4 rakaat inda zawal, ketika waktu zawal yaitu qabliyah zuhur, wa yamuddu fiha, dan beliau memperpanjang salat qabliyah zuhur tadi. Ya, memperpanjang salat qabliyah zuhur. Tapi ini tinggal satu hadis yang masih berhubungan dengan salat kita baca. Ya, salat sunnah, karena bab berikutnya sudah masuk puasa, ya, puasanya Nabi. Taib. Babu salati tatawwu' fil bait. Bab salat sunnah di rumah. Ada satu hadis. Ya. Qala hadatsana Abbas al-Anbari qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih anil Ala ibn al-Harith an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah ibn Sa'ad qala, dari sahabat Abdullah bin Sa'ad, beliau mengatakan sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, di rumahku, ya, anis shalah, tentang salat. Bertanya tentang salat. Fi baiti, di rumah, was salati, dan salat fil masjid, di masjid. Maksudnya mana yang afdal? Qala, maka Rasul mengatakan qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Kamu sudah melihat sendiri betapa dekatnya rumahku ini dengan masjid. Jadi rumahnya Nabi kan mepet masjid, ya, apalagi rumahnya Sayyidah Aisyah. Itu mepet sekali sama masjid. Ya, Nabi mengatakan, kamu tahu rumah saya mepet ini sama masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Meskipun rumah saya mepet, tapi saya lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid. Maksudnya sholat sunnah. Illa, kecuali antakuna sholatan maktubatan, kecuali sholat fardu. Maka di sini menjadi dalil, ya, bahwasanya untuk sholat sunnah yang disyariatkan, dianjurkan untuk dilaksanakan sendiri, ya, disyariatkan dilaksanakan sendiri, maka yang afdal dilaksanakan di rumah. Kecuali kalau salat sunnah yang disunahkan dikerjakan berjamaah, salat tarawih, kemudian salat istisqa, ya, kemudian
Ya, sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah masuk fardu kifayah ya. Masuk fardu kifayah. Jadi kalau sholat kusuf, sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, ini kan sholat yang dianjurkan apa? Dianjurkan untuk berjamaah. Hukumnya sunnah, dianjurkan untuk berjamaah. Maka boleh atau yang afdal dikerjakan di tempat di mana sholat itu didirikan secara berjamaah. Kalau di masjid ya di masjid, di lapangan ya di lapangan. Tapi kalau sholat itu sholat sunnah yang hukum asalnya memang dilaksanakan sendiri-sendiri, maka yang afdal adalah di rumahnya masing-masing. Demikian insyaallah bab berikutnya penjelasan tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.